Fadlizon kembali mengomentari apa yang Fajrul sampaikan terkait cuitan ini. Ini kok perilakunya seperti yang beroposisi terhadap Jakarta, terhadap Pemda. Kalau pakai kebalikan yang tadi kan, kenapa seorang ayah beroposisi terhadap anak? Kenapa seorang direktur beroposisi terhadap anak buahnya? Kan lucu. Ini maksudnya apa? Apa yang dia sampaikan kan selalu mencoba mengajari gitu anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang mungkin dia selalu anggap sebagai adiknya karena dia merasa sebagai seorang aktivis dulu di zamannya. Tapi maaf gitu, persoalannya berbeda, kontennya berbeda, konteksnya pun berbeda. Maka jangan samakan pergerakan Anda dulu dengan pergerakan mahasiswa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cuitan menarik dari Fajrul Rahman di akhir bulan Oktober kemarin. Beliau memberikan apresiasi, tapi dengan nada yang justru menimbulkan keriuhan di jagat media Twitter ya. Apresiasi terhadap Anies Baswedan, tapi kemudian yang diusungnya, yang dimunculkannya adalah Joko Widodo dan Ahok. Saya coba bacakan tweetnya ya. @fajrul 31 Oktober. Akhirnya semua pekerjaan transportasi publik yang dirintis Presiden @jokowi dan @basuki_btp dari tagar MRT Jakarta, tagar LRT Jabodetabek, dan banyak lagi yang lainnya termasuk sampai Transjakarta Pak Sutioso mendapatkan penghargaan. Terima kasih Anies Baswedan sudah melanjutkan. FR tagar Jakarta juara dunia. Ya, lucu ya ketika semua orang, semua pihak memberikan ucapan terima kasih kepada Anies Baswedan karena bertubi-tubi mendapatkan penghargaan dari dunia, dari lembaga internasional. Tapi kemudian Fajrul menyatakan bahwa ini kesannya jelas dapat kita tangkap bersama bahwa apa yang dia sampaikan adalah bahwa ini bukanlah buahnya Anies Baswedan, tapi buahnya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Kan kurang lebih begitu ya. Pernyataan yang saya kira implisitnya sangat sedikit. Nuansa eksplisitnya justru yang sangat besar. Sehingga orang sekali baca sudah bisa menangkap. Ini maksudnya apa-apaan. Ini juru bicara atau juru bela. Kan yang sering digaungkan oleh Fajrul Rahman ini jubir, Bung Jubir, bahkan dia menamakan dirinya sendiri sebagai Bung Jubir karena bungnya ingin dianggap sebagai seorang tokoh kebangsaan. Saya kira seperti itu gitu ya, seperti Bung Tomo, Bung Hatta, Bung Karno dan yang lain-lain, tapi kelakuan tidak menunjukkan tokoh kebangsaan. Kenapa tidak memberikan apresiasi yang seperti biasa saja gitu? Karena kalau mau dirunut, ini fokusnya misalkan pada MRT. Maka jelas bukan Pak Jokowi dan Pak Ahok yang memulai. Ada sejarah yang mencatat. Jangan lupa itu. Karena itu justru bahkan diinisiasi pertama kali oleh B.J. Habibie pada saat beliau sebagai Menristek. Berarti di zamannya siapa? Di zamannya Pak Harto. Itu sudah mulai diinisiasi. Gubernurnya Ali Sadikin. Kenapa itu nggak disebut? Kenapa seolah-olah dianggap bahwa itu adalah buahnya Pak Jokowi? Karena posisi Anda sebagai juru bicaranya Pak Jokowi. Ya biasa saja lah. Kalaupun nggak mau mengucapkan terima kasih juga nggak apa-apa. Saya kira nggak akan ada yang protes. Tapi Anda seperti sebuah perumpamaannya apa ya? Apakah seorang ayah yang iri dengan prestasi anaknya sendiri? Kan bisa seperti itu kurang lebihnya. Karena pengayomnya negara, pemerintah pusat, yang diayomnya pemerintah daerah. Masa iri sama anak sendiri? Atau seorang direktur yang iri dengan prestasi anak buahnya. Padahal prestasi anak buahnya itu yang membuat nama perusahaan itu menjadi lebih bagus. Sekarang kemudian Fajrul bilang di awal-awal sebelum memberikan apresiasi terhadap Anies Baswedan justru memberikan apresiasi dulu terhadap Jokowi dan Ahok. Apa-apaan kan akhirnya sudahlah bertubi-tubi lah Twitternya dihujani oleh berbagai respon yang menohok, yang tajam, yang saya kira kalau Fajrul mau membaca
komentar-komentarnya bagus, ini sebagai bahan introspeksi buat Anda gitu ya. Waduh, ya ini saking banyaknya saya juga agak bingung ini yang mana yang ini seperti dari komentar dari jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sustainable transportation kok dimasukin tol sih Bapak? Ngerti artinya nggak sih? Heran, sekelas jubir kok gini. Coba Bang, kalau nanyanya masalah utang negara yang 3 kali lipat lebih besar di era Pak SBY, apakah akan diklaim? Maklumin aja, nggak ada prestasi nih rezim, cuma bisa klaim dan nuduh kalau ada program rezim yang jelek. Ngabisin duit negara aja, dapat orang-orang tulul, tapi keadaan negara acak kadut. Dari Iskandar 45V. Iya, kenapa kalau bagian prestasi daerah kemudian diklaim pusat, tapi kemudian persoalan-persoalan yang ada di daerah, banjir, kemacetan dan sebagainya, justru malah nuduh-nuduh kesalahan daerah. Kan lucu. Ini gimana, seperti yang istana ke Jakarta itu seperti Jakarta ini anak tiri gitu ya. Anak tiri dalam konteks seperti cerita film dulu. Karena sebetulnya kan anak tiri juga banyak yang diberikan kasih sayang yang sama seperti anak kandung. Bahkan yang lucu sampai ada yang memberikan foto Omnibus Law. Jadi seperti tulisan Omnibus Law, tapi itu adalah bus yang mangkrak di eranya Ahok waktu itu yang tidak terselesaikan kasusnya. Bah, lucu. Ya, jadi banyak kelucuan memang di negeri ini. Akhirnya saking banyaknya yang lucu-lucu sehingga itu menjadi tidak lucu lagi. Akhirnya bikin muak. Nah, rakyat ini menonton, Pak. Bah, Bung Jubir, rakyat ini menonton apa yang Anda lakukan. Rakyat ini memperhatikan apa yang pemerintah pusat perbuat. Rakyat itu merasakan cara-cara, pola-pola yang dianggap tidak adil. Rilis kayak gini rasanya bukan kelasnya Fajrul, tapi cukup buzzer giveaway. Kecuali kalau beliau udah turun kelas. Lain perkorone. Dari @i_parasdewi. Kalau kita lihat memang di tweet-tweetnya Fajrul Rahman di Twitter, memang ini seperti bukan seorang Fajrul, memang seperti bukan seorang aktivis atau mantan demonstran misalkan, atau tokoh politik, karena juga isinya justru lebih banyak berkomentar tentang hal-hal yang tidak esensial, tidak urgent, atau malah banyak meretweet gitu informasi-informasi yang disampaikan oleh lintas sektor kementerian. Nah, ini kok jadi mirip seperti kerjaannya Menkominfo. Nah, padahal fungsi juru bicara itu kan ya menjadi berbicara atas nama presiden. Masa kelas yang atas nama presiden yang selalu diagung-agungkannya sebagai Bung Jubir, tapi komen-komennya ini ya sekelas buzzer tadi seperti kata Faras Dewi tadi. Nah, ini lucu juga nih Fahrul Ulum. Urutannya yang bener lah, Cil. Pak Sutioso, Pak Jokowi sebentar, Pak Basuki sebentar, terus dirampungkan Pak Anies Baswedan. Nah, ini saya kira ini lebih clear, ini keren nih Fahrul Ulum nih. Jadi memberikan data yang simple tapi memang mengena jelas gitu. Jadi kalau mau berbicara kontribusi ya lihatlah dari pola yang barusan. Bapak Fajrul yang terhormat, banyakin literasi dulu ya Pak. Dari Meong Berkumis. Ini seperti sarannya Fadlizon kepada Profesor Henry Subiakto kemarin. Jelas, dari dulu niatnya cuma menjabat doang, nggak ikhlas membangun untuk rakyat. Beginian aja jadi sentimen, siapa yang ngebangun atau gara-gara siapa. Setiap pejabat punya kontribusi masing-masing. Kalau ikhlas untuk rakyat nggak perlu kayak gitu, bos, penjilat. Heran, bekok. Lampu merah di Jakarta sebelum Gubernur Anies Baswedan menjabat tadinya 4 warna, lalu di zaman Jokowi Ahok dirubah jadi 3 warna. Ya nggak, Fajrul? Ya, ini sudah mulai pada sindiran-sindiran, nyinyiran-nyinyiran yang ya mau tidak mau itu menjadi muncul karena pola perilaku sikap yang dimunculkan para pejabat termasuk Bung Jubir ini diperhatikan oleh rakyat. Jadi tentu Anda harus lebih berhati-hati, Anda harus lebih bijak. Ini kayaknya hampir semua nih. Saya kira dari tadi saya belum mendapatkan komen-komen yang mendukung apa yang Fajrul sampaikan. Kemudian di sini juga ada, kenapa di fotonya Ahok bukan Pak Anies? Ya jelas gitu, karena ada sentimen gitu yang bermain di sini sehingga
itulah yang menjadi nampak sekali tidak dewasanya Fajrul Rahman ini. Sayang sekali gitu kan. Saya kira banyak rekan-rekan aktivis seangkatan beliau juga mungkin ya kecewa. Ini menarik juga nih. Katanya dirintis oleh Jokowi dan Ahok, tapi kok PT-nya berdiri sejak 2008. 2008 siapa gubernur DKI? Ya, di sini ada nih di jakartamrt.co.id/id/sejarah. Ini dari @Antoniusen. Gak sekalian ucapin terima kasih buat Dendels. Ada salam dari Bang Ganda dan Om Jumhur dari Ubin Dingin. Ya, Bang Ganda dan Om Jumhur ini kan saya kira rekan sesama aktivisnya Fajrul Rahman nih, dan sekarang sedang berada di balik jeruji karena dianggap melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE kemarin nih, dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mudah-mudahan kedua orang ini terus bisa bertahan semangatnya untuk terus memberikan kontribusinya buat negeri ini walaupun merasa dizalimi, merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh pihak penguasa. Ya, kayaknya semakin ke bawah semakin parah, semakin menusuk, semakin tajam, dan beberapa juga disampaikan dengan nada-nada yang sangat keras, tegas, menukik. Dan ya buat sahabat semua yang mau melihat, silakan lihat sendiri sajalah di Twitternya @Fajrul Rahman ya, di search sajalah Fajrul Rahman tuh keluar tuh. Dan saya kira bahkan yang terakhir itu disampaikan oleh Fadlizon. Fadlizon kembali mengomentari apa yang Fajrul sampaikan terkait cuitan ini. Ini kok perilakunya seperti, ya kurang lebih kan mempertanyakan kenapa Fajrul ini seperti yang beroposisi terhadap Jakarta, terhadap Pemda. Kalau pakai kebalikan yang tadi kan, kenapa seorang ayah beroposisi terhadap anak? Kenapa seorang direktur beroposisi terhadap anak buahnya? Kan lucu. Ini maksudnya apa? Ini kan seperti yang dikutip juga oleh sindonews.com. Kurang lebih ceritanya nih, Fadli mengaku malu membaca cuitan Fajrul sebagai juru bicara istana. Ya, malu sebagai anak bangsa, malu sebagai sesama partai penguasa kan, karena Gerindra sudah masuk jadi partai penguasa. Dari cuitan itu Fadli menilai seolah istana seperti oposisi bagi DKI Jakarta. Nah, kurang lebih ya, redaksinya, malu membaca tweet jubir istana Fajrul, giliran ada penghargaan ikut-ikutan klaim, giliran salah cuci tangan, kok istana mau jadi oposisi DKI. Begitu yang disampaikan di akun Twitternya Fadlizon. Dan saya kira kekonsistenan Fadlizon untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kritisnya terhadap penguasa walaupun partainya sudah bergabung dengan partai pendukung pemerintah, saya kira ini yang patut diacungi jempol. Terlepas dari bahwa anggaplah ini memang sebuah skenario yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk menyiapkan dua kaki yang menancap kokoh, satu di pemerintahan, satu di oposisi. Sehingga ketika salah satu ada peluang bisa dimainkan dengan lebih cantik, dengan lebih elegan. Tapi saya yakin lah, buat rakyat jelata macam kita-kita ini, sudahlah, terlepas Partai Gerindra mau berstrategi seperti apa gitu, PKS mau berstrategi seperti apa, selama yang diusungnya mengedepankan kehendak rakyat, keinginan rakyat banyak, maka saya kira itu yang akan didukung oleh rakyat jelata, oleh para milenial. Maka jangan musuhi milenial nih. Fajrul, kembali ke Fajrul tadi, apa yang dia sampaikan kan selalu mencoba mengajari gitu anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang mungkin dia selalu anggap sebagai adiknya karena dia merasa sebagai seorang aktivis dulu di zamannya. Tapi maaf gitu, persoalannya berbeda, kontennya berbeda, konteksnya pun berbeda. Maka jangan samakan pergerakan Anda dulu dengan pergerakan mahasiswa hari ini.